Pernah nggak kamu ngalamin momen dimana orang bilang, ya ampun logikanya gimana sih? Atau mungkin kamu sendiri ngerasa kayak, ngapa ya aku nggak mikir dulu? Nah, kalau kamu sedang berada di posisi itu, berarti video ini tepat buat kamu. Karena di sini kita bakal bahas gimana caranya melatih logika berpikir supaya kamu makin jago ngambil keputusan, nggak gampang ketipu, dan pastinya hidupmu jauh lebih mudah. Saat ini banyak berseliweran argumen dan pendapat di media sosial yang kadang sulit untuk kita bedakan mana yang masuk logika, mana yang tidak. Kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan pemikiran logis sangat penting sekali supaya tidak mudah kemakan hoax yang akhir-akhir ini makin meresahkan. Sebelum lanjut, kita ulas sedikit ya, apa itu logika berpikir? Logika berpikir itu kemampuan untuk menggunakan aturan dan prinsip yang bermakna untuk membentuk argumen atau kesimpulan yang masuk akal berdasarkan informasi yang tersedia. Ini melibatkan pemikiran sistematis, koheren, dan rasional untuk mencapai pemahaman yang jelas dan benar tentang suatu masalah atau situasi. Jika kita bisa memahami cara berpikir logis, kita bisa mengidentifikasi kelemahan dalam argumen, mengevaluasi bukti dengan lebih kritis, dan menciptakan argumen yang lebih efektif. Disitulah peran logika yang digunakan untuk melakukan pembuktian. Oke, langsung saja kita bahas detailnya, kenapa logika berpikir itu penting. Oke, siap? Let's go! Jadi gini, logika berpikir itu ibarat GPS di otak kita. Kalau logikamu jalan, kamu nggak bakal nyasar. Baik itu nyasar ngambil keputusan, nyasar milih jalan hidup, atau nyasar percaya hoax yang lagi viral. Aku sendiri pernah loh, ketipu promo diskon ajaib di internet. Bayangin beli barang super murah, tapi ternyata isinya cuma kotak kosong. Di situ aku sadar banget pentingnya berpikir logis sebelum bertindak. Dan sejak kejadian itu, aku bikin aturan nih. Kalau ada promo yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan, kemungkinan besar itu cuma khayalan. Logika tuh kadang menyelamatkan isi dompet. Serius. Logika berpikir itu kayak otot. Kalau nggak dilatih, ya bakal melemah. Tapi tenang, cara ngelatihnya nggak perlu yang ribet-ribet kok. Nih, ada beberapa langkah yang gampang untuk dipraktekin. Latihan analisis situasi. Kita sering banget dihadapkan sama situasi di mana harus ambil keputusan cepat. Misalnya, kamu dapat tawaran investasi yang katanya untung besar dalam waktu singkat. Sebelum asal terima, coba berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri. Logis nggak sih ini? Cari informasi pendukung juga. Googling soal perusahaan itu, cek review dari orang lain, dan kalau perlu tanya ke teman yang paham keuangan. Temanku pernah loh hampir ikutan investasi bodong karena tergiur untung besar. Tapi untungnya dia coba mikir dulu, nanya-nanya dulu, lalu cek legalitas investasi itu di OJK. Dan ternyata itu penipuan. Jadi jangan buru-buru ya, analisis dulu. Tapi jangan juga jadi overthinking ya, nanti yang ada malah bingung sendiri. Intinya ketika informasinya tidak dapat dipercaya, jangan langsung main iya-iya aja. Pelan-pelan aja, jangan dikuasai jiwa keserakahan yang membabi buta juga. Oke? Belajar menyusun prioritas. Nah, ini sering banget jadi masalah. Kadang kita suka bingung mau ngerjain apa dulu, akhirnya semua dikerjain setengah-setengah. Kalau aku, biasanya aku pakai metode to-do list. Aku tulis semua yang harus dilakukan, terus aku pasti tanda bintang di tugas yang paling penting dan mendesak. Misalnya, kamu lagi belajar buat ujian, terus temen ngajak main game. Pikirin dulu mana yang lebih prioritas. Main game bisa nantilah, tapi ujian kan cuma sekali kan. Dengan belajar menyusun prioritas, kita jadi lebih efisien dan nggak gampang stres. Main game asah otak. Siapa bilang belajar logika harus serius terus? Main game juga bisa jadi cara seru buat melatih otak.
Contohnya, aku suka main sudoku, teka-teki silang, atau catur. Game-game ini ngelatih kita buat berpikir beberapa langkah ke depan dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap langkah. Aku punya pengalaman tuh. Waktu itu tuh pertama kali main catur ya sama temenku yang jago banget ya tuh. Terus awalnya aku kalah terus, tapi setelah beberapa kali main, aku mulai belajar pola pikir dia dan akhirnya bisa menang juga. Jadi jangan remehkan kekuatan game buat bikin otakmu lebih tajam. Baca buku atau artikel tentang logika. Kamu tahu nggak kalau buku bisa jadi guru terbaik buat ngasah logika? Ada banyak buku yang ngajarin cara berpikir logis, kayak critical thinking skill atau think like a freak. Kalau aku sendiri sering baca artikel di internet yang bahas cara berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Dan sering juga membaca majalah Prasna Pundarika ini yang artikelnya tuh membahas banyak sekali fenomena sehari-hari. Dari situ aku belajar logika berpikir yang benar itu seperti apa. Dari baca, aku belajar kalau setiap masalah itu punya banyak sudut pandang. Jadi sekarang kalau ada konflik, aku coba lihat dari sisi orang lain dulu sebelum ngambil keputusan. Itu bikin aku lebih tenang dan bijak. Tantang diri dengan pertanyaan, kenapa? Nah, ini salah satu cara favoritku nih. Kalau kamu lihat atau dengar sesuatu, coba tanya, kenapa? Atau gimana caranya? Contohnya, kalau ada berita viral soal teknologi baru, coba gali lebih dalam. Kenapa teknologi itu diciptakan? Apa dampaknya buat kita? Dulu aku suka menerima informasi mentah-mentah, tapi sekarang aku terbiasa nanya dulu sebelum percaya. Ternyata kebiasaan ini bikin aku lebih peka sama fakta dan logika. Jadi coba deh kamu biasain nanya kenapa tiap kali dengar sesuatu yang bikin kamu penasaran. Diskusi dengan orang lain. Kadang kita butuh orang lain buat ngelatih logika kita. Coba diskusi sama teman atau keluarga soal hal-hal yang lagi kamu pikirin. Tapi diskusinya harus sehat ya, bukan debat kusir menang-menangan, enggak, jangan. Aku sering banget diskusi sama teman soal film yang plotnya bikin mikir. Pernah tuh aku ikut kompetisi film di Indonesia Dream Festival. Aduh, alur cerita yang aku bikin tuh dikoreksi habis-habisan sama mentor. Nggak nyambung logikanya. Tapi tiba-tiba peran galak jadi baik tanpa ada sebab yang melatar belakanginya. Nyok banget nggak sih? Nah dari situ aku jadi belajar alur cerita yang logis itu seperti apa. Dan jadi tahu juga gimana cara mentorku menganalisis cerita. Dan ternyata itu nambah perspektifku juga loh. Jadi jangan malu dan takut untuk ngobrol dan buka pikiran dengan orang lain. Evaluasi diri setelah mengambil keputusan. Setelah kamu ngambil keputusan, coba evaluasi hasilnya. Apakah keputusan itu membawa hasil yang kamu harapkan? Kalau iya, berarti logikamu udah jalan. Kalau belum, cari tahu kenapa dan belajar dari situ. Contohnya, aku pernah salah pilih rute jalan karena terlalu ngandelin insting. Padahal ada Google Maps kan, ada GPS dan lain-lain. Setelah evaluasi, aku sadar kalau kadang teknologi itu lebih bisa dipercaya daripada tebak-tebakan. Jadi sekarang aku belajar lebih teliti lagi. Jadi nggak ada alasan lagi nih buat nggak mulai ngelatih logika berpikir kan. Mulai dari hal kecil, lama-lama kamu bakal ngerasa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Logika berpikir itu nggak cuma bikin kamu jadi orang yang lebih pintar, tapi juga lebih kuat menghadapi hidup. Oke, jadi mulai sekarang yuk latih logika berpikir kita. Ingat ini bukan cuma soal kecerdasan, tapi juga cara kita menghadapi hidup. Ketika kita mampu memahami logika secara mendasar, maka secara perlahan kita akan merasakan banyak manfaat. Secara tidak langsung, pikiran akan lebih terbuka karena siap untuk menerima perbedaan argumen. Hal ini akan meningkatkan rasa empati kita karena bisa menghargai setiap pandangan atau pendapat yang berbeda dari orang lain. Kalau kamu punya pengalaman menarik soal logika berpikir, aku pengen banget denger ceritamu di komentar nih. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe biar kita makin sering ngobrol di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.